Pria itu menanam tanaman gandum. Keesokan harinya tanaman padi tumbuh dengan pesat, tingginya lebih dari 100 meter, menghasilkan berton makanan. Pria tanpa uang menjadi orang terkaya. Tapi sekarang, dia masih hidup dalam kemiskinan. Di dalam rumah ada seekor anjing dan 3 ekor ayam. Semua mata pencaharian bergantung pada 3 hektar tanah. Makan nasi putih saja. Dia masih percaya bahwa selama Anda bekerja keras, Anda masih bisa hidup dengan baik. Tapi hidup bukanlah mimpi. Hanya karena dia merokok, dia tidak bisa bernapas. Pada akhirnya, saya hanya harus meminta hewan peliharaan saya untuk membawa saya pulang. Perawatan anjing siang dan malam. Dia pikir dia sehat dan bisa terus bekerja. Tapi dia tidak tahan sedikit pun. Dia minum obat dan tertidur. Semua hewan ini ada di halaman. Tetapi orang itu hanya memikirkan gandum di ladang. Khawatir jika saya tidak merawatnya sebentar, akan banyak gulma yang mematikan gandum. Memikirkan hal ini, dia menyeret tubuhnya yang hancur ke arah pintu. Tapi orang itu terlalu lemah, tidak bisa berjalan 2 langkah, jatuh tepat di depan pintu. Hewan peliharaan menyeretnya ke kamar. Saat ini, gandum di ladang juga layu dan kehilangan semua vitalitasnya. Seminggu kemudian, pria itu sembuh total. Dia menemukan bahwa kekhawatirannya telah menjadi kenyataan. Seluruh tanaman padi mati. Melihat tanaman padi yang layu, dia merasa seperti langit runtuh. Jatuh ke tanah, dia menemukan tanaman gandum yang masih hidup dan sehat. Dia melangkah maju dengan penuh semangat. Air mata jatuh seperti hujan. Ia membenci dirinya sendiri karena merokok hingga sakit. Gandum pun layu dan mati. Air mata merembes ke tanah, dan tiba-tiba sebuah gundukan besar muncul. Itulah tanahnya. Penduduk asli mengatakan, ini bukan salahmu. Selama Anda merawat tanaman gandum ini dengan baik, Anda akan mendapatkan ribuan ton makanan. Pemuda itu menatap tanah dengan takjub. Dia tidak berani percaya bahwa tanaman gandum ini bisa menghasilkan ribuan ton makanan. Tapi tidak ada cara lain selain dia hanya bisa mempercayai kata-kata dari negeri itu untuk sementara. Menunggu tanah itu pergi, pemuda itu mencabut tanaman gandum lainnya, dan kemudian temukan tiang bambu untuk memperbaiki bagian bawah pelapisan. Untuk merawat tanaman gandum ini dengan sepenuh hati, pemuda itu menebang pohon untuk membuat rumah kecil, untuk tempat tinggal sementara. Hewan peliharaan juga ingin berbagi lebih banyak makanan, sehingga mereka secara aktif membantunya membawa air untuk menyirami tanaman. Tanaman padi tumbuh sangat cepat sehingga mata telanjang dapat melihatnya. Awalnya mengira pohon gandum tumbuh lurus ke langit, tapi ada badai besar. Melihat tanaman padi terus bergoyang tertiup angin badai yang hendak tumbang, bocah itu menentang hujan lebat untuk menjernihkan air. Dia bahkan melepas bajunya untuk menutupi gandum. Karena untuk melindungi berasnya, ia berendam semalaman di bawah hujan. Ketika tanaman padi keluar dari pelukan pria itu sangat luas dan menjulang ke langit. Di luar jangkauan, tingginya lebih dari 100 meter. Pemuda itu melihat ini membajak tanah untuk menyuburkan. Menunggu padi matang, butiran beras jatuh seperti hujan, dan segera ditumpuk menjadi gunung. Pemuda dan hewan peliharaannya menari di bawah pohon, mengucapkan selamat atas panen yang melimpah. Anak laki-laki itu mengira dia memiliki gandum ini, hidup akan memiliki makanan untuk dimakan selamanya, menjadi orang kaya. Butir beras berjatuhan seperti ini sepanjang hari. Pemuda itu juga memanen seluruh ladang makanan. Sejak itu, air beras juga meningkat pesat. Dari nasi putih hingga sup ikan dan daging. Ini pertama kalinya dia makan seperti ini. Pria itu juga berubah. Setiap hari dia tidur nyenyak di tempat tidur. Di luar sedang turun salju sekarang. Tanaman gandum sendirian dalam cuaca dingin. Pria itu tidak peduli. Menjelang akhir musim dingin, musim semi berakhir. Anak laki-laki itu membawa hewan peliharaannya untuk melihat tanaman padi. Saat mereka tiba, tanaman padi masih bertunas. Anak laki-laki itu berdiri di bawah pohon dan menari dengan gembira. Karena dia pikir dia menjadi kaya lagi. Tapi dia tidak lagi rajin. Awalnya harus menyirami tanaman, dia tidur lagi. Bahkan saat tanaman gandum itu sekarat, dia tidak peduli. Namun demikian, tanaman padi bertahan dengan ketahanan terhadap panas dan kekeringan. Kali ini, bocah itu membawa hewan peliharaannya untuk memanen makanan secara gratis. Pergi ke bawah pohon gandum, pemuda itu mengayunkan alunya dan mengetuk. Butir padi jatuh lagi seperti hujan. Pemuda itu tenggelam dalam kegembiraan, tidak menyadari bahwa dia akan dikuburkan.
Untungnya, anjing tersebut dapat menarik orang tersebut keluar tepat waktu. Tapi bocah itu tidak bahagia lama. Dia menemukan bahwa butiran beras terlihat persis seperti kerikil. Dia mengambil segenggam dan mencobanya, rasanya sangat pahit. Pemuda yang marah itu menebang pohon gandum, yang segera kosong di dalamnya. Pada saat ini bumi muncul di hadapannya. Katanya kemalasannya menyebabkan itu semua. Biarkan kekayaan sia-sia.